Bunuh diri adalah tindakan ekstrim yang berasal dari berbagai motif, peristiwa negatif dalam hidup, dan stres. Sulit untuk menjelaskan berdasarkan alasan yang spesifik, seperti penyebab biologis, psikologis, sosial ekonomi, dan nilai budaya. Oleh karena itu, meningkatkan dukungan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan dan perhatian terhadap orang lain dapat membantu mengurangi kasus bunuh diri di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang sangat maju di dunia. Namun di balik kesuksesannya, negara ini menyimpan kisah kelam di mana angka bunuh diri di negara ini masih sangat tinggi. Kami bertiga sebagai kelompok jurnalistik yang berasal dari kampus Universitas Yang Perbangsa Karawang akan membahas mengenai kasus bunuh diri yang marak terjadi di negara Korea Selatan. Kalau tanggapan aku mengenai kasus bunuh dirinya sendiri sih sangat disayangkan ya, karena sepertinya masih banyak cara gitu untuk menyelesaikan masalah yang mereka punya. Namun ya menghargai, aku juga termasuk menghargai keputusannya mereka. Mungkin udah banyak cara yang dilakukan tapi mentok dan nggak ada lagi yang bisa dilakukan, ya makanya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Cuman memang disayangkan aja sih gitu. Kita lihat sekarang sih media sosial jadi salah satu pengaruh yang paling besar ya dalam penyebab kasus bunuh diri di Korea Selatan. Soalnya dari media sosial itu warga masyarakat Korea itu jadi dapat banyak tekanan. Salah satu tekanannya adalah dalam hal penampilan, karena seperti kita tahu bahwa orang-orang Korea itu punya standar tersendiri dalam penampilan mereka, termasuk penampilan ketika mereka mau pergi bekerja. Mungkin mereka banyak terpengaruh dari situ. Lalu ditambah tuntutannya, kalau mereka nggak dapat kerja ya otomatis mereka nggak akan punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan ya bagaimana caranya mereka hidup. Tekanan-tekanan itu sih yang menurut aku kemudian membuat mereka ya terdorong untuk melakukan bunuh diri tersebut. Sepengetahuan aku sih udah banyak yang dilakukan ya. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan sama pemerintah itu, misalnya di sepanjang sungai itu ada telepon umum yang bisa mereka gunakan. Teleponnya juga langsung terhubung ke customer service pemerintah, yang mana kalau mereka lagi galau ya tinggal telepon aja ke itunya gitu, ke yang terhubung di situ gitu. Ditambah juga ada kata-kata motivasi di sepanjang jalan itu, di sepanjang jembatan itu, yang memotivasi mereka ya untuk ya jangan sampailah mereka terjun gitu ke situ. Dan ditambah juga ada beberapa kelas kematian, itu kayak kelas simulasi gitu. Jadi mereka kayak diliatin nanti kehidupan pada saat di kuburan tuh gimana, kehidupan setelahnya itu seperti apa. Mungkin itu juga nanti bisa membuat mereka sedikit banyaknya takut lah kalau mereka melakukan bunuh diri tersebut gitu. Kalau efektif atau enggak mungkin kita harus lihat dari jumlahnya ya, apakah dia berkurang atau enggak. Tapi ini aku sih
sepertinya sangat cukup berpengaruh lah, karena itu juga didukung sama drama-drama Korea yang kemudian di dalamnya juga membantu untuk mendorong, untuk memberitahu gitu bahwa ini tuh udah dilakukan nih sama pemerintah, ini loh ada tanda-tandanya supaya kalian tuh jangan seperti itu. Kalau efektif atau enggak mungkin nanti bisa dilihat dari datanya ya, apakah itu berkurang atau bertambah gitu. Sebenarnya banyak, cuman yang baru-baru sekarang itu yang pertama ada Dead Game, sama ada yang Sunshine, Dose of Sunshine, cuman aku lupa judul ininya apa. Kalau yang Dead Game itu ya dia memperlihatkan kalau dia bunuh diri karena tekanan-tekanan itu. Pertama kalau nggak salah dia dipecat, terus dia diputusin pacarnya gitu, terus dia harus bayar kontrakan, dimana pada saat itu dia diusir sama ibu kontrakannya. Jadi akhirnya di hari itu juga dia bunuh diri. Cuman ternyata ketika dia bunuh diri itu dia malah dikasih kesempatan 9 nyawa sama Tuhannya mereka gitu ya. Jadi mereka ya jadi akhirnya dia harus ngerasain 9 kali mati gitu di situ. Yang kalau Daily Dose of Sunshine itu memang menceritakan tentang pasien-pasien di RSJ, dimana salah satu pasiennya juga itu tadinya mau bunuh diri, cuman nggak berhasil. Dia mau bunuh diri karena dia kayak pengen ikut tes CSAT, kalau di sini mungkin kayak PNS kali ya, cuman dia gagal berkali-kali gitu. Harapannya sih ya supaya kasusnya turun ya. Mungkin kalau misalkan tadi cara-cara yang tadi tidak kurang efektif, mungkin cara-cara yang berbau keagamaan mungkin bisa lebih efektif kali ya. Karena di sana kan kita taunya banyaknya juga tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau misalkan mungkin disisipkan kebijakan-kebijakan yang ada berbau agama, ada pelatihan-pelatihan yang berbau agama, ya mungkin itu bisa membantu juga. Angka bunuh diri Korea Selatan merupakan campuran dari beberapa faktor, terutama faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Negara itu bertumbuh pesat hingga menjadi kekuasaan ekonomi global setelah Perang Korea pada tahun 1953, yang membuat masyarakat itu terpontang-panting. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini tidak mengarah kepada perbaikan pelayanan publik, dan justru membuat kesenjangan ekonomi semakin besar. Kondisi ini menciptakan masyarakat bersaing ketat dengan fokus pada kesuksesan. Hal tersebut berujung pada banyaknya penduduk mengalami masalah-masalah psikologis. 22 dari 35 penelitian meneliti hubungan antara pekerjaan atau pekerjaan dengan keinginan bunuh diri. Di antara penelitian tersebut, terdapat 9 penelitian yang menyelidiki hubungan antara pengangguran dan keinginan bunuh diri. Untuk 6 dari 9 studi ini, sudah status pekerjaannya dibedakan menjadi bekerja atau tidak bekerja saja. Banyak indikator-indikator sosial yang menyebabkan bunuh diri khususnya di Korea Selatan. Salah satunya merupakan masalah kesepian. Kesepian biasanya secara subjektif diartikan sebagai perasaan tidak menyenangkan yang dimunculkan oleh seseorang, menganggap jaringan hubungan sosial mereka kurang baik. Menurut surat kabar lokal Seoul Shinmun, terdapat 1.008 orang dewasa di Korea Selatan mengatakan mereka merasa kesepian karena pada usia mereka, anak mereka sudah berkeluarga, rentan mengalami sakit, kesepian karena pasangan dan anaknya bekerja, dan ada juga yang ditinggal pasangannya meninggal. Masalah ekonomi yang diperparah oleh pandemi adalah penyebab utama keputusasaan ini. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang telah lama membatasi masyarakat Korea Selatan yang berumur 20 hingga 30-an. Tingkat pengangguran kaum muda hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran secara keseluruhan, bahkan sebelum pandemi terjadi. Bullying di Korea Selatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti cyberbullying, isolasi sosial, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik. Menurut survei Komisi Komunikasi Korea pada tahun 2022, situs jejaring sosial adalah tempat yang paling populer untuk cyberbullying, dengan 29,2% masyarakat Korea Selatan remaja dan 15,7% orang dewasa melaporkan pernah mengalaminya. Menurut Emil Durkheim, ada 4 kategori dalam bunuh diri. Yang pertama yaitu egoistic suicide, yang dilakukan karena pelaku bunuh diri percaya bahwa kepentingannya sendiri didahulukan daripada kepentingan kohesi sosial. Lalu yang kedua, ada altruistic suicide, yaitu ketika seseorang merasa integrasi satu sama lain
rasa integrasi yang kuat tercipta dalam masyarakat. Yang ketiga ada anomi suicide. Bunuh diri jenis ini lebih difokuskan pada kondisi moral individu, kehilangan norma, tujuan, dan cita-cita hidup. Yang keempat yaitu fatalistic suicide. Ini terjadi ketika norma-norma dan nilai masyarakat dianggap terlalu tinggi. Nah, racunan diri adalah metode bunuh diri yang paling umum yang dilakukan baik oleh lansia laki-laki maupun perempuan hingga akhir tahun 2000-an. Nah, namun tingkat keracunan ini tuh terus menurun semenjak tahun 2001. Sebaliknya, tingkat gantung diri dan penggunaan arang pembakaran meningkat. Gantung diri merupakan salah satu metode bunuh diri yang paling umum di kalangan lansia Korea Selatan sejak tahun 2009. Pada tahun 2019 lalu, Sully, personal band dari girl band FX, melakukan bunuh diri. Ini belum ada titik koma aja. Melakukan bunuh diri. Ditemukan sudah tewas tidak bernyawa di kediamannya di provinsi Songnam, Gyeonggi, Seoul, Korea Selatan. Jasadnya ditemukan oleh agensinya SM Entertainment sekitar pukul 15.21 waktu setempat. Mantan rekan segrup Amber Liu dan Crystal Jung ini kerap menerima perundungan dari warganet. Pada tahun 2019 lalu, Sully, yaitu personal girl band dari FX, melakukan bunuh diri ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya, yaitu di kawasan Songnam, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Jasadnya ditemukan oleh orang dari agensinya, SM Entertainment, yaitu sekitar pukul 15.21 waktu setempat. Mantan rekan segrupnya mengatakan bahwa beliau ini kerap menerima rundungan dari warganet. Dia mendapat serangan komentar-komentar dan rumor negatif yang berbahaya dan ini menjadi penyebab dia hengkang dari grup dan yang membesarkannya. Setelah keluar dari FX pada 2014, Sully melanjutkan karirnya dan fokus pada acting. Setelah itu, dia juga banyak tersandung kontroversi dan jatuh bangun dalam karirnya. Bahkan dalam salah satu program acara yaitu Truth Store, pada Oktober ini, Sully mengaku kesulitan menjalani masa lalunya. Dalam acara tersebut, Sully menjelaskan bahwa keluarnya dari FX itu serta pengakuannya dari ketika menderita sindrom popularitas ekstrim dan gangguan panik. Lalu pada tahun 2022, pemain bola voli Kim In Hyuk dan YouTuber bernama Cho Jang Mi, keduanya diduga mengakhiri hidup hanya berselang waktu 1 hari. Baik Kim dan Cho sebelumnya menjadi sasaran kebencian melalui komentar di dunia maya. Kematian Cho terjadi sehari setelah meninggalnya Kim In Hyuk yang berumur 28 tahun. Pemain bola voli di klub Dojang Samsung Fire Blue Fangs ini ditemukan tewas karena bunuh diri.